Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi, ini di sebelah saya, ini tanaman tabu lampot delima, tingginya kira-kira 2 meteran. Nah, sekarang kita akan memanen delima ini, karena ini sudah berbuah banyak. Untuk memanennya saya harus jongkok, karena ini ada di bagian bawah. Ini memang kita bungkus dengan plastik untuk mengatasi lalat buah, karena sekarang sedang musim hujan. Jadi cara mengatasinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman menanam di lahan untuk mengatasi lalat buah itu bisa menggunakan perangkap lalat. Kita juga memasangnya di sini. Organo, teman-teman bisa lihat ini lalatnya sudah ada yang terperangkap. Nah, teman-teman, ini karena terlalu banyak buahnya, jadi terlalu berat. Ini semuanya menggantung di sini, tanamannya jadi melengkung. Nih ya, kita bisa hitung. Jadi kira-kira 17 dalam satu kali panen. Ini sudah panen yang keempat atau 5, lupa. Kemudian untuk cara perawatan lainnya, teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Jadi dalam penanaman tanaman buah di dalam pot ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemilihan bibit. Pemilihan bibit di sini kita bisa memilih bibit dari hasil cangkokan atau okulasi, karena kalau kita memilih bibit dari biji itu akan terlalu lama untuk pembuahannya. Kalau kita memilih dari hasil cangkok itu kira-kira kurang dari 1 tahun itu tanaman sudah bisa mulai belajar berbuah. Yang kedua adalah persiapan media tanam. Untuk menanam tanaman dalam pot, itu kita harus mempersiapkan media tanam yang subur dan juga poros, karena media untuk penanaman tanaman buah itu cuma terbatas, jadi kita harus menyiapkan tanaman media tanam yang benar-benar subur dan mempunyai unsur hara yang komplit. Kita bisa mencampur media tanam itu dengan tanah, sekam, kemudian kompos, juga kotoran hewan. Biasanya kita menggunakan kohe kambing. Kemudian kita juga bisa menambahkan kapur dolomit dan juga trichoderma. Ya, merek apa saja bisa, ataupun kita juga bisa membuatnya sendiri, gampang. Seperti biasanya, kalau pembuatan media tanam itu biasanya kita setelah kita campur, kita fermentasi dulu kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan juga lebih bagus, agar media tanam itu benar-benar matang saat kita tanami tanaman buah tersebut. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan di sini kita bisa berikan secara berkala. Semisal kita memberikan pupuk organik cair masih dalam masa vegetatif, kita cukup memberikan pupuk yang banyak mengandung unsur nitrogen, kalium, dan juga fosfor, itu bisa seimbang. Nah, kalau sudah memasuki masa generatif, tanaman sudah mulai memunculkan bunga, itu kita harus kurangi unsur nitrogennya, karena kalau terlalu banyak unsur nitrogennya itu bisa membuat bakal bunga atau bakal buah itu rontok. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kompos setiap 1 bulan sekali, ya. Kompos itu bisa kita buat dari bahan-bahan atau limbah rumah tangga, ataupun bisa juga dari daun-daun yang biasa kita buat sendiri.
Nah, jadi seperti ini kita bisa tambahkan pupuk kompos dan juga pupuk cair. Nah, kalau kita sudah melihat bakal bunga itu sudah berubah menjadi bakal buah yang tidak rontok, kita bisa memacu pertumbuhan atau pembesaran buah itu dengan POC. Biasanya kita menggunakan POC dari bahan-bahan kulit-kulit buah ataupun juga buah yang sudah matang. Jadi kita fermentasi, kita gunakan untuk memberikan nutrisi untuk pembesaran buah sekaligus untuk mempermanis rasa buah. Di situ kita bisa mencampurkan garam agar bisa membuat batang dari tanaman itu lebih kokoh dan juga buahnya lebih berasa manis. Yang keempat adalah perawatan tabula pot. Nah, masa vegetatif sudah lewat. Kita harus mempersiapkan masa generatif. Yang pertama perawatan pemberian pupuk. Kemudian kalau bakal buah itu sudah jadi, kalau kita menanam di tabula pot itu kita bisa membungkusnya satu persatu dengan menggunakan plastik seperti ini. Tujuannya adalah untuk mencegah lalat buah. Kemudian ada juga jamur ataupun hama lainnya, karena mengingat ini sedang musim hujan, jadi kita memang harus lebih mengoptimalkan pembesaran buahnya. Perawatan berikutnya untuk penyiraman, ini kita juga akan memberikan pupuk susulan berupa pupuk organik cair untuk menambah pembesaran buah. Ini yang masih kecil ya, kita siramkan. Nah, untuk kondisi media tanam, ini baiknya media tanam itu harus selalu lembab, jadi tidak basah dan juga tidak kekeringan, karena kalau kekeringan ini nanti buahnya juga kurang bagus. Bisa kita siramkan 1-2 liter. Ini setiap 1 minggu sekali. Atau juga melihat kondisi media tanamnya. Nah, di samping juga ada ini tanaman tabula pot alpukat ini. Nah, ini hampir memasuki masa generatif. Tanamannya ini sudah subur. Ini nanti kita akan buatkan sendiri tips bagaimana cara merawat tabula pot alpukat. Nah, teman-teman, perawatan yang terakhir, kalau sudah mulai berbuah banyak seperti ini, kita harus kurangi cabang-cabang yang sudah tidak bagus seperti ini. Sudah ada yang tinggal rantingnya saja seperti ini. Nah, ini kita pangkas agar pertumbuhan buah yang masih cukup kecil itu bisa lebih maksimal. Akhir pemanenan. Kalau sudah merah seperti ini bisa kita panen. Ini mungkin dulu yang pertama kali tumbuh ya, tumbuh menjadi bakal buah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memanen yang kita bungkus dengan plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata batangnya nah, jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai terakhir.
Dan jangan lupa selalu kita ingatkan untuk selalu mengiringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa di setiap awal dan akhir aktivitas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.